soal kemiskinan memang sebenarnya disebut positif juga enggak terlalu ya. Secara data angka kemiskinan di Provinsi Banten itu menurun. Ya. Ya mudah-mudahan APBD ini kita sudah sudah kaji bersama dengan stakeholder terkait sehingga APBD ini memang pro masyarakat dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, masyarakat yang miskin ini kita berdayakan, kita berikan kemampuan sehingga dia bisa keluar dari zona miskin itu. Kita anggarkan kalau nggak salah itu 1.000 lebih. 1.000 lebih Provinsi Banten. Bagaimana dari miskin ini dia punya usaha, setelah punya usaha terus kita latih. Nah, setelah latih terus kita kembangkan agar dia menjadi UMKM yang modern, UMKM yang berizin, berbasis data. Data. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Abdul Rosid, jurnalis Tribun Banten. Podcast kali ini kita bertemakan angka kemiskinan di Provinsi Banten. Salah satu pembicara kita yaitu anggota DPRD Provinsi Banten dari Komisi 5. Komisi 5 itu membidangi mengenai kesejahteraan sosial masyarakat. Kita sapa beliau Pak Ahmad Dedi Muhi. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Kang Rosid, sahabat Tribuners. Ya, saya Ahmad Dedi Muhdi. Terima kasih sudah diundang ke podcast kali ini. Ya. Beliau dari fraksi PAN. Betul. Dapilnya itu di Kabupaten Tangerang. Takut Tribuners tidak tahu nih. Mengenai aktivitas beliau, silahkan follow IG atau ya TikTok. Boleh TikTok Ahmad Dedi Muhdi Official, Instagram Dedi Muhdi. Ya. Aktivitas apa yang sering diupload di? Aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas. Ya. Kalau khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang, kalau ingin menyampaikan aspirasinya, tadi silahkan follow dan DM ke sosmednya beliau, silahkan ungkapkan aspirasinya dan mungkin insya Allah akan diperjuangkan di meja parlemen. Siap. Kali ini kita pembahasannya tentang kemiskinan di Banten. Oke. Ini Pak, jumlah kemiskinan di Banten ada peningkatan sekira 0, sekian persen dari tahun sebelumnya. Yang menjadi anomali di sini justru angka kemiskinan tertinggi itu ada di perkotaan, bukan di pedesaan. Apa yang menjadi problem utama sehingga berbalik arah antara kemiskinan di pedesaan dan angka kemiskinan di perkotaan? Ya. Baik, terima kasih Kang Rosid, luar biasa ini pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusi untuk persoalan ini ya. Soal kemiskinan memang sebenarnya disebut positif juga enggak terlalu ya. Secara data angka kemiskinan di Provinsi Banten itu menurun. Ya. Jadi lebih baik ya. Ada kemajuan ya. Dari 770.000 sekian sekarang jadi 770.000, ya berkurang 4.000-an lah. Ya, sekitar 0,6% berkurangnya itu. Nah, artinya apa, ada pengurangan, artinya ada program yang efektif mengurangi angka kemiskinan walaupun tipis di bawah 1% ya gitu. Nah, kenapa kemiskinan itu sekarang banyak di perkotaan ya? Satu mungkin ya karena biaya hidup di perkotaan itu tinggi ya. Yang kedua, kita tahu bahwa saat ini ekonomi nasional itu sedang tidak baik dan banyaknya PHK
terjadi, dan PHK itu industri itu adanya di perkotaan. Nah, kita tahu kan ada 30 perusahaan di Provinsi Banten ini yang mau hengkang, yang mau pindah kan gitu. Nah, saya melihatnya sih seperti itu. Jadi karena para pekerja ini kan sebenarnya sederhana, mereka kerja ini kan untuk makan sehari-hari. Jadi ketika dia kena PHK, yang tadinya misalkan di bawah, dia di setengah-tengah, ketika PHK dia jatuh ke miskin. Nah gitu. Jadi, nah itulah kenapa ada data yang menunjukkan kemiskinan itu, ada data peningkatan di perkotaan karena adanya PHK daripada industri itu. Berarti angka kemiskinan di perkotaan dengan angka pengangguran di perkotaan itu berbanding lurus ya? Betul. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri nih di tahun 2026, berapa anggaran yang disiapkan untuk pengentasan kemiskinan ini? Nah, alhamdulillah Kang Rosid, APBD 2026 sudah kita ketuk palu ya, dan angkanya itu mencapai 10 T lebih. Ya, mudah-mudahan APBD ini kita sudah ramu, sudah kaji bersama dengan stakeholder terkait, sehingga APBD ini memang pro masyarakat dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, secara jelasnya berapanya saya tidak terlalu hafal, tapi bahwa banyak program-program untuk yang kita rencanakan untuk pengentasan kemiskinan ini. Ya kalau soal jaring sosial misalkan PKH, bansos, BNPT, bantuan bantuan pangan non tunai, dan banyaklah program-program lainnya yang kita adakan untuk dalam rangka stimulus masyarakat agar meningkat dari miskin menjadi tidak miskin lagi. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya bukan hanya persoalan itu, bukan hanya disuapin, tapi bagaimana dikasih kailnya. Pancingnya ya. Kalau sekedar orang miskin cuma dikasih beras tapi tidak dikasih pemberdayaan, dia akan tetap miskin terus. Dan dia hanya akan mengharapkan bantuan terus. Tapi poin yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat yang miskin ini kita berdayakan, kita berikan kemampuan sehingga dia bisa keluar dari zona miskin itu. Nah, salah satunya apa? Kita memberikan pelatihan-pelatihan. Pelatihan kewirausahaan ini kita sudah anggarkan itu di Dispora ada pelatihan kewirausahaan untuk pemuda. Di DP3AA-KKB itu ada pelatihan kewirausahaan untuk perempuan. Di Dinas Ketenagakerjaan kita juga ada pelatihan-pelatihan. Sehingga ini diprioritaskan untuk tadi tuh masyarakat yang miskin, sehingga masyarakat miskin punya kemampuan berdaya dan dia bisa keluar dari zona miskin itu. Sementara dalam perjalanan dia keluar itu kita bantu dengan BLT, PKH, BPNT dan sebagainya gitu. Untuk survive ya. Ya, untuk survive gitu. Kalau itu kan kita bicara PKH, BPNT, itu kan produk-produk nasional. Betul. Kalau produk Jitu tersendiri khusus dari anggaran APBD Pemprov Banten itu ada namanya bantuan sembako tetap ada. Bantuan sembako itu berupa beras, susu, itu kita berikan. Ada juga UEP namanya. UEP. Ya, itu di Dinas Sosial UEP itu usaha ekonomi produktif. Itu untuk tahun depan? Iya, untuk tahun depan. Itu bantuan uang untuk usaha. Jadi yang miskin ekstrim itu dapat bantuan itu, dia untuk usaha. Ya, dengan memang bantuannya tidak seberapa, tapi itu lumayan untuk bisa membuat dia buka usaha. Itu namanya UEP, unit ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif. Itu ada tuh. Itu
kita anggarkan kalau nggak salah itu 1.000 lebih. 1.000 lebih Seprovinsi Banten. Itu angka pastinya, tapi kalau 1.000 lebih gitu. Ada kriteria khususnya ya untuk mendapatkan itu? Yang pasti orang miskin. Ya, tentu dia ada masuk dalam kategori data di DTKS. DTKS. Iya, kalau tidak ada dalam DTKS ya tidak masuk kan gitu. Kan data kemiskinan itu kan adanya di DTKS. Iya, betul. Gitu. Ini akan ada sinkronisasi nggak tadi dengan apa yang disampaikan oleh Akang terkait ada pelatihan usaha di Dinas Dispora, ya. di DP3AKB. Betul. Ini ada sinkronisasi nggak? Oh iya. Takutnya nggak make sense itu, nggak sinkron. Ini jadi anomali akhirnya. Betul. Ini Jadi kemana gitu. Jadi namanya program itu harus berkesinambungan. Iya, betul. Jadi di dinsosnya dia diberikan modal. Iya. Di di Dinas Pemuda dan Olahraganya dia diberikan pelatihan. Begitupun di Dinas Ketenagakerjaannya dia diberi pelatihan, di Dinas DP3AKB-nya untuk perempuannya dia diberikan pelatihan. Sehingga modal yang ada dia punya ide, punya gagasan untuk dikembangkan gitu. Jadi kalau orang diberikan modal tapi tidak punya kemampuan berusaha akan habis. Hanya sekedar buat makan. Ini juga yang harus jadi pertimbangan ketika program ini di up ke publik dan direalisasikan, khususnya di pihak dinas koperasi ini yang menjadi leading sektor utamanya. Apakah pelatihan itu mencakup terkait UMKM modern? Misalkan salah satu masyarakat miskin tapi mereka kreatif, bikin satu produk yang itu bisa dikomersilkan. Terkadang masyarakat itu bukan tidak pandai berjualan, tapi mereka kurang melek teknologi. Packagingnya, marketnya seperti apa, cara mempopulerkannya seperti apa, daftar ke e-commerce-nya seperti apa, itu kan yang menjadi kendala nih. Artinya kan dari segi teknologi ini yang harus diperhatikan khusus. Apakah ada dorongan itu ke dinas koperasi? Tentu. Jadi gini, kalau tadi kan bantuan web dan pelatihan-pelatihan itu untuk skalanya orang miskin. Ya, jadi bantuan-bantuan itu khusus untuk orang miskin. Ya. Nah, ketika dia kalaupun punya usahanya kan skala kecil aja dia. Skala kecil aja. Nah, ketika dia berkembang, nanti ada lagi pelatihan selanjutnya. Itu adanya nanti di Dinas Koperasi, UMKM ya. Nanti ada pelatihan bagaimana membuat NIB gratis. Ya, gitu. Bagaimana mempromosikan produk, bagaimana mempackagingkan produk. Itu ada pelatihan-pelatihan tindak lanjut setelah dia bisa mengembangkan bantuan web tersebut. Begitu. Jadi program ini berkesinambungan dan progresif. Jadi bagaimana dari miskin ini dia punya usaha, setelah punya usaha terus kita latih. Nah, setelah latih terus kita kembangkan agar dia menjadi UMKM yang modern, UMKM yang berizin, berbasis data. Data. Ini andai kata nih Pak, andai kata program ini sukses untuk menekan angka kemiskinan di Banten, apakah ada penambahan anggaran nggak untuk di perubahannya? Kita kalau ada 3 poin yang kita itu selalu tambah dan kita nggak kurangi dalam APBD Provinsi Banten itu. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua pendidikan, ketiga adalah kesejahteraan. Nah, untuk 3 poin ini kita sebagai DPRD terus mensupport, mendorong. Kalau memang anggarannya ada, itu harus ditambah. Ini kan bicara bagaimana pendapatan Provinsi Banten. Kalau pendapatan Provinsi Banten itu bertambah, APBD-nya bertambah, dan program ini dirasa efektif, ya saya yakin harus ditambah kan begitu. Ya pokoknya 3 poin itulah yang harus kita terus tambah dan terus
prioritaskan pertama kesehatan masyarakat Banten, kedua peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Banten, ketiga adalah kesejahteraan masyarakat Banten gitu. Ya. Nah, ini satu lagi nih Pak, yang sangat penting dan suka diributkan oleh Iya. masyarakat. Tepat sasaran atau tidak. Betul. Ini juga menjadi harus jadi Betul, perhatian betul. khusus DPRD. Apa antisipasinya dari DPRD ini untuk program ini tepat sasaran? Saya pikir kalau soal peningkatan kemiskinan datanya sudah jelas, ya. Di mana data kemiskinan itu kan ada di Dinsos dan itu terpusat di DTKS, ya. Nah, tapi tetap data DTKS itu pada pelaksanaannya akan kita survei kembali. Jadi walaupun ada data kemiskinan, nah ketika mau memberikan bantuan tetap kita akan survei lagi. Benar nggak memang kondisinya miskin? Jadi basisnya adalah basis data. Dari data kemudian kita verifikasi. Kalau diverifikasi ternyata memang masuk sesuai dengan kategori miskin, ya kita berikan bantuan. Kalau tidak ya tidak, gitu. Kalaupun nih Pak, tung ada notifikasi di sosial media Bapak, salah satu masyarakat Kabupaten Tangerang mengadukan masalah tersebut, Pak, bahwa ada salah satu warga yang mampu punya motor, udah ini, tapi mendapat bantuan, gitu. Sedangkan saya yang tidak punya apa-apa, ini tidak mendapat. Apa yang akan Bapak lakukan dan siapa yang akan dievaluasi oleh Bapak? Kalau memang ada terjadi seperti itu bantuannya bisa ditarik kembali. Satu, bisa ditarik kembali. Yang kedua, masyarakat bisa melaporkan. Satu, melaporkan langsung ke anggota DPR atau melaporkan langsung ke kecamatan, kelurahan atau ke dinas sosial. Ya, jadi kalau ada masyarakat misalkan miskin ekstrim tidak mendapatkan bantuan, ya silakan bisa melaporkan. Tingkat pertama boleh ke desa ataupun kelurahan. Tapi kalaupun lapor ke Bapak, siap. Masyarakat Kabupaten Tangerang bakal turun langsung. Iya, pastilah. Jadi kalau ada masyarakat Kabupaten Tangerang yang misalkan pada saatnya dia harusnya mendapatkan bantuan sosial tapi dia tidak mendapatkan bantuan sosial, boleh melaporkan lewat TikTok saya. Kalaupun mau online pasti itu ada tim adminnya pasti melaporkan, ataupun melalui IG saya. Gitu. Sebutin lagi Pak, takut lupa ini masyarakat. Ahmad Dedi Muhdi Official, atau itu TikTok, kalau Instagram Dedi Muhdi. Dedi Muhdi. Itu masyarakat Banten yang telah disampaikan oleh Pak Dedi terkait masalah kemiskinan di Banten, dan wabil khusus masyarakat Kabupaten Tangerang yang tidak mendapatkan bantuan, dan ada salah satu oknum yang mendapatkan bantuan tapi dalam kondisi rumahnya mewah, punya motor, punya kendaraan dan yang ini, silahkan lapor ke beliau melalui akun Instagram ataupun akun TikToknya. Insya Allah nanti akan ditindaklanjuti dan disurvei langsung, dan ini akan menjadi pembahasan penting di meja parlemen. Betul. Itu pembahasan kita kali ini terkait kemiskinan di Banten dan solusi yang ditawarkan oleh Pemprov Banten terhadap masyarakat agar tahun 2026 ada harapan. Angka kemiskinan di Banten ini menurun cukup signifikan dan mungkin tidak selesai secara keseluruhan, cuma ada ikhtiar yang dilakukan oleh stakeholder kita karena DPRD Provinsi Banten itu masuk dalam bagian pemerintah daerah yang punya kewenangan dan kewajiban mengentaskan masalah ini. Kita akhiri perbincangan kali ini. Semoga apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Banten sebagai wakil rakyat kita terlaksana dan terrealisasi. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.